Halo Sobat Elemental, pada video kali ini admin akan membahas arc selanjutnya setelah Gentar. Kalau begitu, simak saja video berikut. Arc Gentar resmi tamat pada episode 4. Setelah arc ini berakhir, akan ada arc Baraju yang merupakan final arc Boboiboy Galaxy musim 2. Yang memang arc Baraju sendiri akan berjumlah 6 episode lamanya. Jadi nantikan arc-nya di pertengahan tahun ini. Kita bahas dulu soal final episode Gentar. Di sini kuasa terkuatnya diganti, yang di komik adalah Golem Gentar tapi di animasi menjadi Mecha Gentar. Dimana terciptanya Mecha Gentar ini sangatlah dramatis sekali. Awalnya Gopal ini mancing agar raksasa ini mau menembak, tapi untungnya Kuali bisa menyelamatkan hingga tembakan tersebut mengenai kue yang di dalamnya adalah Gentar. Memang idenya sangat cerdik sekali Gopal yang memancing amarah raksasa. Padahal raksasa ini sudah tahu kalau Gentar ini bisa menyerap tembakan atau tenaga. Dengan ia terisi penuh kuasanya, Gentar di sini berubah ke Mecha Gentar, yang dimana ia bisa menarik besi di sekitar menjadi Mecha Gentar. Ia bisa masuk ke bagian pengendalinya untuk menggerakkan Mecha Gentar ini. Menurut admin, Mecha Gentar kali ini sangat keren sekali, seperti di Pacific Rim gitu. Apalagi ditambah Gentar yang mengendalikannya, pastinya tidak kaku layaknya robot biasa, melainkan cepat dan kuat. Apalagi setelah kuasa Mecha Gentar ini, Boboiboy bisa mengungguli raksasa dengan telak. Bahkan raksasa sampai kabur ketakutan karena dibantu oleh Adudu. Makanya ia teleportasi ke beberapa planet yang pernah Ochobot buka. Seperti planet Kadruak, di planet tersebut mereka kejar-kejaran, tapi Mecha Gentar seperti lari biasa saja, sehingga akhirnya diisi penuh dengan cara ditembak dengan prop. Lalu di kampung Kepaku, di sini ia mulai baku hantam, tapi masih belum serius. Bahkan ia sempat ke bumi ke tempat Toaba berjualan, di mana Toaba sempat melihat Ochobot. Lalu hingga akhirnya ia kembali ke planet Machina, tapi di perjalanan raksasa ini merusak Mecha Gentar sehingga pincang dan tidak bisa digunakan. Jadi Gentar di sini keluar untuk membujuk Ochobot dan juga sempat menariknya tapi belum berhasil. Hingga tibalah di planet Machina, Adudu ini mengingatkan kalau Gentar ini sebenarnya bisa menyerap tenaga raksasa. Yang memang hal itu berhasil dilakukan sehingga raksasa tidak jadi teleportasi. Lalu Ochobot bisa diambil oleh Gentar dengan Gonetnya. Setelah itu Gentar ingin mengakhiri raksasa. Prop di sini sempat menembak Gentar sehingga menjadi overload. Tapi bukannya meledak tapi jadi overload. Dengan dayanya tersebut, Gentar ini bisa menciptakan tukul yang sangat besar. Daya hantamannya sendiri sangat luar biasa. Sampai-sampai raksasa ini sehancur-hancurnya di bawah. Nah, setelah semuanya selesai, Bobo langsung melepaskan kuasanya dan memegang Ochobot. Jadi luar biasa sekali kuasa Gentar ini. Mengeluarkan sekuat itu saja seperti tidak ada rasa capeknya. Justru malah Gentar semakin kuat. Makanya admin bilang Gentar ini unggul dari ketahanannya. Menurut admin, akhir episode ini sangat menggantung dan terkesan tergesa-gesa. Yang pertama, tidak dijelaskan siapa sebenarnya yang mengurung raksasa di sana, dan tidak dijelaskan asal-usulnya seperti apa. Padahal kan harusnya episode terakhir ini dijelaskan bagaimana raksasa menjadi seperti itu. Terus juga nasibnya Codebot yang memang belum pasti juga Codebot ini bisa sembuh apa tidaknya. Karena tidak dilihatkan ia menjadi normal kembali seperti di komik. Lalu Adudu yang langsung pergi. Setelah semuanya berakhir, Adudu seperti pergi begitu saja. Mungkin benar kata Gopal takut ditanya sesuatu. Yang memang chip yang dipasang oleh Adudu tidak dicabut olehnya seperti di komik. Jadi seperti ada kesempatan di lain waktu, Adudu ini malah bisa menyusul Boboiboy kembali. Walaupun memang dia di akhir memakai baju body bako seperti di komik yang berakhir begitu saja. Tapi ya kita lihat saja nanti apa rencana Adudu nanti. Lalu adegan berkumpulnya Boboiboy dan kawan-kawan yang ke planet Baraju. Memang belum jelas juga bagaimana selanjutnya Boboiboy ini bisa ke planet Baraju nantinya. Apalagi sebelumnya ia juga susah dihubungi oleh Feng. Jadi bagaimana caranya mereka berkumpul? Apakah kawan-kawan ini menyebut ke planet Machina atau memang Boboiboy ini langsung teleport ke planet Baraju? Semoga saja di awal episode Baraju ini dijelaskan hal ini. Kita lanjut ke post credit scene di mana kita diperlihatkan Pasubot kembali setelah ia dibawa dari planet Kadruak di mana ia sudah ditanam benih kuat. Jadi perkembangannya mulai terlihat di sini seperti apa. Kalau menurut admin sih agak lama pertumbuhannya karena hitungannya kan sudah masuk arc Baraju. Kalau di komik memang sudah jadi pohon dan tinggal menunggu berbuahnya saja. Tapi tidak tahu juga apakah di animasi nanti hanya segitu saja ukurannya dan langsung berbuah nantinya. Nah, di samping itu ada Papa Zola yang meminta tolong ke markas, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Bisa jadi ini pesan untuk semua anggota Tapox yang ada dimanapun.
khususnya Boboiboy, di mana ia akan meminta tolong karena katanya sudah ada di planet Baraju. Nah, ada apa dengan Papa Zola di sini? Siapakah yang menyerangnya? Sebelumnya kalau kita lihat kan Rok-Taraka ini sudah memberitahu informasi tentang planet Baraju. Mungkin karena tidak bisa dihubungi Boboiboy ini, makanya mereka langsung sana untuk mempercepat. Karena kan Papa Zola katanya ingin cepat pulang, jadi mungkin itu alasan kuatnya. Kalau kalian lihat di opening, yang mengendalikan adalah Yaya dan Ying yang hitungannya masih belajar. Kemungkinan waktu sampai di sana mereka berdua ini kembali membuat masalah dengan mendaratkan secara amatir. Jadi kemungkinan besar mereka berdua mendaratkan ke suatu pertarungan kedua puak yang sedang berlangsung di planet Baraju. Makanya Papa Zola ini seperti ketakutan meminta bantuan, apalagi dengan kekacauan perang tersebut, kemungkinan kawan-kawan Boboiboy akan berpisah menjadi 3 kubu, di mana nantinya ada yang ke puak bara, yang kemungkinan ada Yaya di situ dan yang lainnya menyusul. Lalu ada Ying di puak salju yang nantinya juga menyusul. Yang terakhir ada Feng dan Rok-Taraka yang ke kampung batu api Ice. Jadi mungkin Boboiboy bakal menyusul ke Baraju untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, lalu kenapa puak tersebut saling bertarung? Penyebabnya sendiri sudah sejak lama, yaitu setelah kedua penguasa elemental ini tumbang di tangan Rataka. Yang memang kedua penguasa elemental ini adalah Panglima Pyrapi dan Mas Mawais. Dulu ia bergabung melawan Rataka, tapi mereka tumbang karena suatu bencana. Sejak saat itu mereka saling curiga, jadi menyalahkan satu sama lain dari kedua puak tersebut. Jadinya mereka bertarung sampai selama itu dan belum ada yang mengajak damai. Nah, lalu masih ada yang bertanya-tanya soal apa itu Baraju. Baraju itu suatu planet yang memiliki 2 suhu berbeda, yang ada suhu panas dan juga dingin. Hal itu karena planet tersebut tidak berotasi seperti planet lainnya, yang menyebabkan satu arah planet menghadap ke Nova yang merupakan suhu panas di planet Baraju, dan satu arah menghadap 3 bulan yang bersuhu dingin. Jadi planet tersebut memiliki kedua iklim yang menjadi 2 puak berbeda, yang sekaligus ini menjadi asal-usul kuasa elemental Nova dan Blizzard yang merupakan tahap 3 Blaze dan Ice. Jadi Boboiboy akan dihadapkan suatu konflik internal dari planet tersebut yang nantinya akan mendamaikannya sekaligus mengeluarkan tahap 3-nya tersebut. Tapi kita lihat saja nanti. Kuasa fusion tersebut adalah fusion sopan yang merupakan gabungan kuasa antara Solar dan Taufan. Kemampuannya sendiri sangatlah unik. Dengan kipasnya ia mampu menenangkan kedua belah pihak jadi terasa adem, sehingga kedua belah pihak tersebut bisa berbincang secara santai di sini. Tapi ada saja pihak yang tidak menyukai hal tersebut, yaitu dalang dibalik perpecahan kedua puak tersebut selama ini berkonflik. Sosok tersebut adalah Papato yang membuat kedua puak berselisih. Tujuannya sendiri demi mengambil sumber daya alam di planet Baraju. Jadi dengan Boboiboy mendamaikan kedua puak tersebut, terbongkarlah motif Papato ini. Dengan robotnya ia bisa menyerang kawan-kawan Boboiboy. Yang paling serunya di sini ada robot Panglima Pyrapi dan Mas Mawais yang melawan kuasa sopan. Yang memang awalnya sopan ini kesusahan, tapi setelah diingatkan oleh Feng, jadi tekad sopan ini semakin kuat, yang membuatkan ia bisa mengalahkan kedua robot penguasa elemental dengan serangan penamatnya, sekaligus mengakhiri perang dari kedua puak tersebut. Oke, cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.